ini bentar ya Bu ya. Mohon maaf ini lagi ini sesi kedua. Ini nanti saya yang isi ya Bu ya. Saya atas nama Anita. Ya, Ibu Anita ya. Iya. Ya, kita mulainya jam 9:05 ya Bu ya. Tadi Iya, siap-siap Bu. anak-anak tadi saya suruh istirahat sebentar. Nggak apa-apa Bu, santai aja Bu. Sambil tunggu anaknya ini. Mohon maaf belum buka video. Ya Bu, kita ketemu lagi Bu. Tahun kemarin juga ketemunya sama Ibu. Oh gitu ya Bu ya. Oh iya. Ya, saya masih ingat sama Ibu. Tahun kemarin ya Bu ya. Iya. Jadi seperti itulah Bu. Nanti kita sampaikan seperti yang berikutnya ya. Kurang sekitar 2 menit 3 menit begitu ya Bu ya. Iya Bu, siap-siap Bu. Ini kelas IPA atau IPS Bu? Ini ada kelas 12 MIPA C dan 10 IPS C. 10 IPS C ya. Oke, siap-siap Bu. Nanti kita ini. Sebentar ya Bu ya. Baik. Kita tunggu kalau misalnya Ibu udah siap nanti tinggal kasih kode aja Bu. Oke, baik. Baik Bu. Ya, Bu. Untuk para siswa-siswi yang mau minum dulu ya atau makan roti dulu ya, nggak apa-apa. Nanti waktu istirahat kita panjang itu jam 12:25. Ya, istirahatnya 35 menit, jam 1 baru sambung kembali begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada makanan ringan dan sebagainya yang bisa untuk isi perut dulu nggak apa-apa. Ya, kurang 1 menit lagi nih akan kita mulai ya. Oke, para siswa-siswi silakan membuka kameranya. Juan, Daniel, Bene, Boni, ya, Mikael. Di sini nanti Bu Okta, karena saya bersama Bu Okta akan mengecek dari kelas 10 IPS C dan IPE dan 12 MIPA C. Ini masih ada beberapa yang belum bergabung kembali nih. Mariania, apakah sudah bergabung? Angel untuk ketua kelasnya, PSC, silahkan arahkan teman-temannya untuk bergabung. Bentar lagi akan dimulai nih. Dion, tolong beritahu di grup, segera bergabung teman-temannya. Oke. Baik, Ibu Anita. Belum. Sudah siap Bu, anak-anaknya? Ini saya buka dulu ya. Iya, boleh Pak. Baik. Selamat datang di SMA Santo Paulus Pontianak, khususnya di room 3. Selamat pagi Ibu Anita. Iya. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah bergabung di Expo Universitas dan Perguruan Tinggi UNIMED 2021 di SMA Santo Paulus Pontianak. Jadi ini udah tahun kedua ya Bu ya? Iya. Tahun kedua. Jadi semoga informasi, pengetahuan, wawasan mengenai universitas dan perguruan tinggi dapat diperoleh sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya bagi peserta didik kami di SMA Santo Paulus Pontianak.
dapat memilih sesuai dengan pilihan mereka untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk para siswa-siswi, tetap Ibu harapkan dukungannya untuk bertanya, mencari informasi ya sebanyak-banyaknya agar mendapatkan info yang jelas dari Ibu Anita, bertanya secara aktif ya. Kemudian untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Ibu Anita untuk memberikan materi mengenai Institut Teknologi Batam. Ya. Dan tempat kami persilahkan buat Bu Anita. Oke, baik Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya Bu. Jadi ini tahun kedua kita presentasi di sini. Sebenarnya sih pengen ke sana ya Bu ya, cuma karena masih pandemi, jadi no choice gitu. Oke. Biasanya bulan Januari ya Bu ya, kalau misalnya turun ke Iya. mana ya Bu. Biasanya Januari ya Bu ya. Jadi ini ibaratnya kita ada tahun ketiga nih kerjasamanya dengan SMA Santo Paulus. Nah, jadi itulah Bu. Jadi ada juga yang masuk ke ITB nih Bu, tahun kemarin Bu, anak Ibu. Nah, nanti ada videonya demo say hello. Oh ya, boleh. Apakah Diki Maldini Bu? Bukan Bu, Stella Bu. Stella ya, oh di Stella. Nah, jadi nanti ada videonya, nanti bisa lihat. Oke, jadi saya mulai aja Bu ya. Silakan Ibu, lanjut. Oke, jadi selamat datang buat adik-adik dari SMA Santo Paulus Pontianak. Jadi perkenalkan, nama saya Anita dari kampus ITB ya. Sebenarnya kita ada 2 kampus ya. BTP udah kita presentasikan kemarin. Jadi hari ini kita presentasikan mengenai kampus ITB. Nah, jadi kalau kalian yang udah pernah ke Batam, ini lokasinya ada di Tiban Ayu ya. Inilah bentuk kampusnya nih. Seperti yang kalian, ini masih sebagian kecil, masih ada ke belakang, dan kita green campus ya, karena kita penghijauannya juga lumayan bagus gitu di situ. Nah, jadi kalau kalian lihat di situ tuh sangat asri, banyak tanaman, taman, dan segala macamnya. Seperti itu. Nah, ini kampus Institut Teknologi Batam. Nah, latar belakangnya kita berdiri dari tahun 2018 ya. Nah, jadi kita sudah jalan hampir 4 tahun, dan tahun 2022 kita sudah ada alumni pertama. Nah, alumni pertama nih. Jadi kita resmi dan kita bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung, ya ITB. Jadi beberapa dosen kita dari ITB, rektornya sendiri dari ITB, seperti itu, ya. Cuma beda di belakangnya aja, Bandung sama Batam ya. Oke, nah ini program studinya ya adik-adik, kita ada desain komunikasi visual. Ini yang program studi paling populer di sini karena kita satu-satunya yang ada di daerah Kepri, Batam ya. DKV, matematika terapan, teknik komputer, sistem informasi, manajemen rekayasa, dan teknik industri. Nah, inilah jurusan kita, cuma ada 6 jurusan ini ya, Dek ya. Jadi kalian bisa pilih yang sesuai dengan jurusan kalian. Nah, ini desain komunikasi visual. Nah, ini kamu akan mendapatkan gelar sarjana desain. Nah, ini juga salah satu pengajarnya juga ada yang dari ITB, lulusan ya, alumni ITB. Nah, jadi kamu bisa, dan kadang juga dosen ITB datang ya untuk memberikan kuliah ya, kuliah dia jam terbangnya. Jadi dia masih di ITB tapi kadang sebulan sekali kita ada minta dia untuk mengajar anak-anak kita gitu, seperti itu. Jadi sarjananya nanti kamu bisa menjadi semua yang ada di sini, kamu bisa baca, content maker, fotografi editor, movie production. Jadi ini khusus untuk anak-anak yang memang berbakat di seni ya. Seni, suka desain, suka fotografi, multimedia, videografi. Nah, jadi kalau kamu tahu sekarang kan digital marketing sekarang lagi tren, jadi kamu bisa menggunakan bakat dan talentamu dan juga S1-nya kamu untuk bersaing di luar dengan sarjana desain ini. Nah, desain komunikasi visual, dan ini satu-satunya di Batam, makanya ini termasuk yang populer gitu di sini. Nah, Stella juga masuk jurusan ini, Bu. Nah, seperti itu. Stella, kakak alumni kalian juga masuk di jurusan ini. Oke, yang kedua sistem informasi yang seperti kita ketahui itu dia lebih ke jadi calon IT ya,
coding, terus juga programming, software, dan segala macam. Nah, ini untuk kamu yang memang benar-benar mau mempelajari mengenai yaitu calon IT ya. Nah, IT mengembangkan sistem, mengembangkan software dan programnya. Nah, itu seperti itu. Terus teknik komputer. Nah, ini teknik komputer ini juga lebih beda ya. Kadang sering anak SMA tanya, apa sih bedanya teknik komputer sama SI? Nah, teknik komputer itu dia lebih ke hardware, ya, hardware, membuat aplikasi, terus dia bisa membuat aplikasi seperti kayak yang di Play Store ataupun iStore itu, terus juga dia robotik, ya, jaringan komputer, mekatronika, ya. Nah, ini seperti ini. Jadi yang lagi tren nih aplikasi ya, jadi dia nanti bisa lihai membuat aplikasi gitu deh, aplikasi yang di misalnya robotik yang dikendalikan lewat ini apa Android ya, Android atau iPhone, nah seperti itu. Jadi sarjana teknik komputer itu kuatnya di situ. Nah ini untuk kamu-kamu nanti yang suka berhubungan dengan jaringan, kabel ya, terus sama ini mekatronika, robotik. Nah, itu cocok kamu di sini. Bedanya dengan SI, kalau SI kan lebih ke software ya. Dia lebih ke ini, kalau ini lebih ke hardware. Tapi kamu jadi nanti pinternya bonus daripada jurusan ini kamu jadi pinter membuat aplikasi deh ya. Nah, karena aplikasi sekarang lagi tren. Semua orang buat aplikasi dari gaming, terus juga untuk kebutuhan hidup manusia sehari-hari, belanja. Nah, itu aplikasinya dari sini deh ya. Orang teknik komputer yang buat seperti itu. Nah, matematika terapan. Nah, matematika terapan ini kedengarannya kayak horor ya. Tapi sebenarnya jurusan ini adalah matematika terapan, bukan matematika murni ya. Kalau matematika murni itu yang kita pelajari di SMA, SMP, nah, sekarang SD ya. Tapi kalau matematika terapan itu kamu bisa menjadi ahli statistik ya, kamu bisa menjadi aktuaria, kamu bisa menjadi analisa investasi. Jadi kalau akuntansi itu bagian kecilnya dari matematika gitu deh ya. Nah, jadi kamu bisa menjadi ahli-ahli. Ini untuk kamu yang memang ada ya kemampuan anak yang memang dia sukanya hitung-hitungan. Dia sukanya yang berbau angka, logika. Nah, itu cocoknya di situ. Nah, banyak juga kita mahasiswanya matematika dan rata-rata tuh beasiswa ya. Karena anak-anak beasiswa itu rata-rata juara 3 besar atau memang dia kuat di matematika atau dia kuat di logika gitu. Logika, angka, nah, gitu seperti. Yang dipelajari nanti juga ini semua, Dek. Nah, jadi kalau akuntansi itu bagian kecilnya aja. Kalau sekarang kan banyak orang kan jurusan akuntansi. Nah, akuntansi itu bagian kecilnya dari matematika seperti itu. Dan dia juga bisa statistik untuk lembaga survei karena untuk survei statistik itu sangat penting untuk riset ya. Kebutuhan di perusahaan adalah riset dan statistik seperti itu. Nah, jadi kalian nanti bisa menjadi ahli statistik atau revenue manager gitu, analisa keuangan. Nah, itu sangat penting deh ya. Karena itu sangat dibutuhkan di semua pekerjaan ataupun bidang. Nah, itu pasti butuh statistik, itu udah pasti. Survei, itu udah pasti. Riset, itu udah pasti deh. Apalagi di perusahaan-perusahaan besar ya. Nah, itu sangat perlu sekali. Kalau kamu memang berminat dengan bidang-bidang yang seperti ini, bisa coba matematika terapan ya. Nah, seperti itu. Terus manajemen rekayasa. Nah, ini manajemen rekayasa termasuk jurusan baru juga ya di tempat kita. Nah, ini juga kamu pasti orang bingung ya, manajemen rekayasa itu apa? Dia itu pecahannya dari teknik industri deh ya. Jadi kalau teknik industri itu kan lapangannya ya. Kalau manajemen rekayasa itu konseptornya. Nah, jadi konseptor itu dia misalnya sebuah setrika, contoh setrika. Sebelum diproduksi, nah, itu ada orang yang mengkonsep dulu bentuk setrikanya seperti apa, keunggulannya apa, nanti dijual kayak gimana. Nah, ada bisnis plan-nya dan ada orang yang mengkonsep sebelum dia diproduksi. Nah, itulah orang manajemen rekayasa yang ngerjain. Nah, jadi kalau kamu sukanya yang berbau-bau konsep, ya, ini juga ada bisa produk branding, bisa jadi startup, nah, bisa jadi konsultan. Nah,
Itu cocok karena dia nggak banyak kerjaan lapangan ya, dia 50-50, kerjaan lapangan yang 50, kerjaan di dalamnya juga ada karena dia sebagai konseptor sebelum barang itu diproduksi, seperti itu ya. Jadi inilah kerjaan orang manajemen rekayasa, dan ini juga jurusannya ITB ya Dek ya. Jadi kita kebanyakan jurusan sini ambil dari ITB langsung. ITB juga ada jurusan matematika sama manajemen rekayasa. Nah, itu juga jurusan baru di Batam dan belum ada kampus lain yang punya seperti itu. Nah, ini teknik industri. Kalau teknik industri kita semua udah tahu ya. Kamu lulusan ini akan menjadi seorang orang lapangan di industri, ya, galangan kapal, manufacturing, terus juga pabrik, ya, terus production. Nah, itu semuanya teknik industri yang berhubungan dengan lapangan. Karena Batam ini adalah kota industri, nah jadi banyak sekali yang mengambil jurusan ini, ya, karena dengan harapan nanti mereka bisa kerja di PT, ya, di PT besar, apalagi di Batam kan banyak galangan kapal, banyak pabrik manufacturing, ya. Terus inilah kalau kayak Bapak ini nih. Nah, ini Bapak ini nih sudah jadi manajer proyek di salah satu perusahaan PT di Batam ya, besar ya. Dia baru kuliah, Dek. Nah, bayangkan, dia sudah punya istri, udah berkeluarga, udah punya anak, dia terpaksa harus ngambil SI-nya, S1-nya, karena dia perlu untuk kenaikan pangkat. Jadi kalau kamu cuma tamatan SMA atau SMK, kamu belum punya S1 di industri, itu berarti kamu akan jadi bawahan selamanya. Nah, diperlukan S1 ini untuk kenaikan pangkatnya, Dek. Nah, itu cerita nyata ya. Ini namanya Pak Febriansa. Jadi dia bilang, oh, bawahan saya udah S1 katanya. Saya belum katanya. Makanya saya ambil S1 di sini di ITEBA. Nah, dia angkatan pertama nih Bapak ini. Tahun depan udah lulus dia. Nah, gitu. Dia memang secara pengalaman sudah mumpuni, tapi secara ininya belum ada. Apa salahnya kalau kamu nanti pengalaman juga ada, nanti S1-nya juga ada, gitu deh. Nah, itulah di industri. Nah, di Batam tinggal kamu pilih mau PT mana, ada Tanjung Uncang, ada apa? Muka Kuning ya, terus juga ada Sukupang Industrial. Jadi banyak sekali industrial estate yang ada di Batam, itu bisa menjadi prospek kerja kamu. Siapa tahu kamu nanti mau merantau ke Batam, mau cari kerja sekalian dan mencari titel. Dan juga relasi, karena di Batam itu sangat identik dengan kota industri, industri PT, production, dan juga pariwisata. Nah, itu seperti itu ya. Oke. Nah, keunggulannya ITEBA, ya itu satu ya, kita kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung. Terus juga pengajar, juga banyak yang dari lulusan-lulusan kampus terkenal, ya, UPI, UPI Bandung, ITB, UNP, ya. Nah, itu kita banyak ya. Nah, jadi kita juga memiliki fasilitas yang mendukung. Nah, terus bekerja sama dengan ITB dan Apple Foundation. Nah, Apple Foundation itu adalah perusahaan terkenal Apple yang ada di Singapura. Nah, itu kita ada kerjasama, dan mereka juga setiap bulannya, setiap tahunnya itu kerjasama dengan ITEBA untuk mendapatkan anak-anak yang bertalenta untuk membuat pelatihan aplikasi yang ada di HP kita, gitu ya. Nah, yang ada di HP kita itu aplikasinya itu kamu bisa buat gitu, dilatih langsung sama orang Apple Foundation. Nah, Apple Foundation itu pinjamkan kamu iPhone terbaru, pinjamkan ya Dek ya, pinjamkan sama MacBook terbaru, oh, enak loh. Kamu dipinjamkan waktu pelatihan. Kalau kamu lulus pelatihannya, misalnya kamu orang paling bertalenta, dia akan kontrak dengan kamu 1 tahun, ya, 1 tahun untuk membuat aplikasi lagi gitu ya. Tapi dia akan pinjamkan barang-barang terbarunya, MacBook dan iPhone terbaru. Nah, enak itu ya. Harganya berapa ya, kita tahu sendiri lah ya. Nah, terus juga dengan pelatihan dan sertifikat. Nah, kalian nanti akan ada sertifikatnya khusus gitu. Nah, ini fasilitasnya, ruang kelas, terus ada asrama, ini asrama ya, asrama. Jadi asrama ini untuk kalian yang datang dari luar kota, masih bingung mau kemana, bisa tinggalnya di sini, eksklusif, ada AC, ada internet, ada kamar mandi dalam, tempat tidur, semuanya. Kamu bisa pilih mau 1 kamar sendiri atau 1 kamar sharing juga boleh.
ya. Ada lab fisika, ada lab kimia, ya, lab desain. Nah, itu seperti itu, kantin, ya, lobinya seperti itu. Oke, nah ini tamannya, kantin, ya, ini kantin. Terus juga green campus, mana-mana ada tanaman, ya. Camp center nih, fitness center, kamu mau ngopi di bawah ada Excelso, ya, di depannya lagi ada Tiban Center, food court. Nah, jadi kamu semuanya di sini semuanya serba lengkap. Ada pom bensin juga dekat sini, ada jogging track kalau kamu suka jogging silahkan, ya. Nah, jadi semuanya ada di sini, ada satu kawasan semua. Oke, di video fasilitasnya biar kalian lebih tahu lagi ya. Nah, jadi kalau ini, nah seperti inilah suasana kampus kita, lobinya, ada student lounge, ya. Jadi kamu bisa lihat kampusnya nih. Nah, ini tempat mahasiswa suka nongkrong di situ ya. Ada musola, ini lobi, ya. Lobi, lobinya eksklusif, ya. Nah, ini. Nah, kita juga ada lapangan futsal ya. Kalau yang bagi suka olahraga. Itu lobi-lobinya. Lab komputer. Nah, itu lab kimianya ya, lab kimia. Nah, itu auditoriumnya. Auditoriumnya itu besar, ya, seperti kayak bioskop. Nah, ini tuh auditoriumnya. Oke. Nah, itu video singkatnya mengenai fasilitas dan lokasi ITEBA ya. Oke, ini asramanya biar kalian tahu, karena kalian kan nggak bisa lihat sendiri langsung, jadi kita tampilkan lewat ini video ya. Nah, coba kalian lihat asramanya nih, karena kan kalian nanti bakal dari Pontianak pindah ke sini kan. Nah, ini jalan kaki cuma 5 menit ya. Jalan kaki 5 menit dari kampus ke asramanya. Nah, ini asramanya. Nah, ini semuanya ada lobinya, ada ruang tunggu. Dan kalau mau masuk itu harus pakai KeyCard ya. Nggak bisa, semua orang bisa masuk kalau nggak punya akses KeyCard. Gitu. Nah, KeyCard-nya seperti itulah. Dan ada kepala asramanya, kamarnya dibersihkan ya. Tuh. Jadi kamu bisa pilih mau satu kamar sendiri atau satu kamar berdua. Nah, ini bisa jadi alternatif kamu sebelum nanti kamu mau cari tempat tinggal lain atau kos-kosan. Gitu. Kamar mandi dalam ya, bersih semuanya, semua masih baru ya. Nah, ini yang satu kamar 4 orang. Jadi terserah kalian mau satu kamar sendiri atau berdua pun silahkan ya. Nah, itu AC, WiFi, lengkap semua ya. Dan enak, dekat sama kampus tuh cuma 5 menit. Dekat daerah sekitar situ juga banyak orang yang jual makanan ya. Jadi kalian nggak perlu worry gitu. Nah, ini kampus ITEBA-nya ya.
Jadi seperti itu, ini ada videonya lagi, video fasilitas ya, biar kalian lebih tahu taman-tamannya ya. Gitu. Nah, ini lobinya. Ya, fasilitasnya ya. Perpus. Kalau perpus sih ada yang suka. Nah, ini galerinya anak-anak DKV ya. Nah, jadi kita pajang di sini hasil-hasil dari anak DKV semua. Seperti itu. Jadi kalau hasil-hasil anak DKV itu harus ditampilkan karena itu seni manual yang mereka buat gitu ya. Jadi kalian nanti diajarkan dari nol. Misalnya dengan bakatnya masing-masing itu nanti kita ajarkan. Nah, habis itu sudah yang manual semester 1, nanti semester 2 dan berikutnya kita akan tampilkan secara digital gitu. Seperti itulah. Ya, ini fasilitasnya. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, ini lab desain-desainnya seperti itu. Nah, ini ya. Kantin. Nah, ini kantinnya ya. Bisa sambil diskusi sama mahasiswa. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya mahasiswa ya, jadi sudah all stop di sini semuanya. Jadi nanti kita akan bimbing kalian dari nol gitu ya. Seperti apa untuk ininya gitu. Lab komputernya ya. Nah, ini jas alma maternya ya. Jadi kalau kalian ke kampus nanti pakai jas alma mater, dalamnya bisa bebas, yang penting rapi ya, pakai sepatu ya. Nggak boleh pakai sandal seperti itu. Ya. Lab komputer. Karena lab komputer itu untuk semua jurusan hampir pakai semua ya. Jadi seperti itu. Nah, ini lab desain. Lab desain ini anak-anak seni lah. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi seperti itu fasilitasnya. Nah, ini untuk alur pendaftaran mahasiswa baru. Daftar online, mengisi formulir, ya, terus kirimkan konfirmasi, tes, sama pendaftaran itu gratis ya. Kalau sudah kamu lulus, itu baru kamu membayar biaya awal, gitu ya. Terus baru, nah ini nanti kamu bisa lihat di website kita juga lengkap ya. Nah, persyaratan pendaftaran seperti ini, nanti kamu bisa tanyakan kepada kita ya. Nah, ini untuk beasiswa prestasi. Beasiswa prestasi kita berikan ya, untuk yang kamu yang juara 1, 2, 3, ya, terus sama ini, yang ranking 10 besar, dan juga yang anggota OSIS ataupun non-akademik yang kamu menang-menang lomba, nah itu bisa mendapatkan diskon biaya kuliah. Kalau semester 1, kalau misalnya kamu ranking 1, 100%, ranking 2, 50%, ranking 3, 25%. Kalau non-akademik itu, kalau kamu juara nasional, 50%, seperti itu. Nah, biaya kuliahnya itu bisa dicicil per bulan, ya, karena kita juga banyak pekerja. Kalau misalnya kamu mau cicil per bulan atau per semester juga boleh, seperti itu. Nah, ini Apple Foundation yang tadi saya ceritakan itu ya, Dek. Jadi kamu nanti dilatih sebulan, ya, kamu bisa daftar sama kita, terus nanti kamu dilatih sebulan, ini kamu lihat MacBook-nya, nah, itu dia yang kasih ya, bukan kita pakai, bukan kita yang bawa, ya, dia pinjamkan, ya.
Tapi kalau kamu berprestasi, nanti kamu bisa dipinjamkan selama setahun iPhone terbaru dan MacBook terbaru. Nah, itu bentuk kerjasama kita dengan Apple Foundation. Nah, ini Wahyu, salah satu mahasiswa ITEBA yang mendapatkan pelatihan setahun itu. Dapat dia iPhone sama MacBook itu, ya. Enak ya. Lumayan dapat barangnya Apple selama setahun ya. Seperti itu. Nah, ini kerjasamanya dengan ITB. Nah, ini galeri-galerinya ya. Jadi semuanya sudah lengkap. Ini mahasiswa kita ya. Ruang kelas, semuanya fasilitas. Nah, ini semuanya studio foto. Nah, jadi untuk anak DKV kita ada green screen sama lab studio foto, lab podcast itu ada. Nah, taman ya, taman-tamannya sampai ke lantai 3 pun ada taman deh ya kita ya. Jadi sangat asri dan sangat view-nya juga bagus gitu. Nah, kantin ya. Nah, tinggal jalan kaki. Nah, ini sidang senat. Jadi kalau kamu penerimaan mahasiswa baru itu nanti akan ada sidang senat gitu. Sidang senat pertama, kedua, semua di auditorium, kamu akan diresmikan sebagai mahasiswa baru secara resmi. Seperti itu. Nah, ini kayak gini, ini semuanya dekan-dekannya ya. Dekan dan tim senat seperti itu. Nah, itu ya. Oke, ini yang Stella ya. Coba kita lihat dulu. Bentar ya. Saya keluar dulu. Coba saya lihat ini. Coba kalian lihat. Ada kelihatan, Dek, di layar? Bentar ya, Dek ya. Oke, saya share dulu ini ya videonya. Sebentar, Dek. Halo. Halo, Ibu Anita. Bu Okta, cek Ibu Anita masih ada tak? Halo, ya sebentar ya Bu ya. Kita mau share screen videonya si Stella dulu Bu. Oh ya. Silakan Bu. Ya. Soalnya videonya lumayan besar. Nggak apa-apa, langsung buka aja videonya, langsung share. Oke, kelihatan dari awal, Saya semua yang mengenalkan saya Stella, saya alumni dari SMA 1 Bangkit Pontianak angkatan 57 tahun 2021. Saya melanjutkan pendidikan saya di Institut Teknologi Batam atau yang biasa dikenal ITEBA. Saya mengambil program studi Desain Komunikasi Visual. Pesan-pesan saya selama belajar di Institut Teknologi Batam ini, saya mendapatkan Stellanya nggak kelihatan, Bu. Kelihatan. Kenapa Bu? Nggak kelihatan ya Bu ya? Gambar Stellanya tidak kelihatan. Iya, sebentar ya Bu ya. Ini udah nggak bisa. Bentar ya Bu. Nah, sudah kelihatan Bu. Oh iya, siap Bu. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Stella. Saya alumni dari SMA 1 Paulus Pontianak angkatan 57 tahun 2021. Saya melanjutkan pendidikan saya di Institut Teknologi Batam atau yang biasa dikenal ITEBA. Saya mengambil program studi Desain Komunikasi Visual. Kesan pesan saya selama belajar di Institut Teknologi Batam ini, saya mendapatkan pengalaman yang baru, mendapatkan sisi positif baik dari dosen maupun dari teman-teman. Saya juga mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baru
dan memotivasi saya. Jadi bagi teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, kalian bisa mendaftarkannya di Institut Teknologi Batam. Oke, sudah ya Bu ya? Iya, Bu. Oke. Nah, jadi itu Stella, Bu. Jadi Stella alumni dari SMA Santo Paulus Pontianak. Nah, itu. Mungkin ada yang kenal adik-adik sini? Ibunya kenal juga? Mungkin ingat? Stella jurusan apa ya? Karena banyak juga nih saya mengajar. Banyak ya. Mungkin kalau misalnya ada, nggak apa-apa Bu. Kita tampilkan kan, karena itu alumni Ibu yang terbaru. Kalau alumni Ibu yang lain kan ada di BTP, Josen sama Albert. Nah, itu sekarang mereka lagi magang di hotel, lagi PKL, on the job training. Nah, seperti itu Bu. Nah, oke. Jadi mungkin sekarang udah Bu. Jadi kita buka sesi pertanyaan Bu. Silakan Bu. Nah, silakan. Adik-adik yang mau bertanya silakan. Oke, saya mau tambahin ya. Sambil kalian memikirkan apa yang mau ditanyakan, silakan. Batam ya. Kalau kalian kuliah di Batam, enaknya kuliah di Batam dekat sama Singapura. Nah, kalau dekat dengan Singapura bisa nyebrang 1 jam saja ya. Habis lockdown nanti kita berangkat ke sana ya. Kamu bisa tiap minggu juga boleh ya. Beneran, enaknya di Batam tuh begitu. Terus mall udah banyak juga di Batam, ada 5 mall di Batam. Yang terbaru Grand Mall Batam. Makanan semuanya ada di sini. Kamu mau segala jenis makanan ada di sini. Mau jajan semuanya udah ada. Merek-merek terbaru sudah ada semua ya. Nah, terus habis itu enaknya bisa traveling ya. Mau kemana gitu ya. Ke Singapura tuh udah deket itu. Nyebrang saja. Tiketnya murah ya. Cuma 250.000 ya. Nggak perlu bayar visa, nggak perlu bayar apa. Kamu tinggal nyebrang. Nah, kalau tempat lain kamu harus naik pesawat lagi baru ke Singapura ya kan. Kalau kita cuma tinggal ferry 1 jam sudah. Mau bolak-balik sehari pun jadi. Nah, itu enaknya kalau tinggal di Batam. Nah, adik-adik nih pasti suka nih keluar negeri, ya kan? Ayolah tinggal di Batam. Terus kalau di Batam, nah gitu Bu, enaknya kalau di Batam begitu ya. Kayak Albert itu, nah, seminggu aja dia muter-muter. Habis itu udah kemana-mana sudah sendiri dia Bu. Josen sama Albert. Kita cuma menangani mereka seminggu lah. Saya bilang datang ke kantor aja biar saya kasih tahu tempat-tempat makan ya kan, tempat untuk mereka belanja di mana, terus juga untuk kebutuhan sehari-hari ya kita pasti anak-anak ibu yang datang ke sini itu kita pasti make sure mereka tuh nyaman gitu Bu. Itu yang paling penting karena kami juga nggak mau dia datang-datang bingung gitu kan mau ngapain gitu. Nah itu kalau mau sambil kerja di Batam boleh, karena kita ada kelas malam ya. Kelas malam, kelas shift. Jadi kamu bisa mau kerja silahkan, boleh. Kalau nggak kerja ya kelas pagi begitu. Nah, enaknya tinggal di Batam begitu deh ya. Kamu mau jalan-jalan ke Singapura, ke Malaysia juga dekat deh ya, ke Johor. Nah, cuma 2 jam saja, 1,5 jam sampai 2 jam. Tiketnya cuma 400.000. Ini promosi luar negeri Bu. Berarti mereka harus mempersiapkan ini juga, paspor juga. Iya, paspor. Paspor lah. Kalau udah tinggal di Batam itu paspor harus ada, Bu. Kalau enggak ini nanti luar negeri gampang ya. Gitu. Tinggal kamu tukar ke uang kursnya sudah. Kalau misalnya Singapura, uang Singapura $1 itu 10.000, Bu. Kalau misalnya uang Malaysia $1 itu 3.500, Bu. Kamu tinggal ke luar negeri ya kan, nggak perlu naik pesawat mahal-mahal. Naik ferry cuma 200.000, 400.000 udah nyampe luar negeri. Nggak perlu bayar visa. Batam itu. kan? Iya gitu. Makanya Ibu Agustina ke sini lah. Jalan-jalan gitu ya. Nah gitu enaknya kalau di Batam. Gitu. Penginapan yang dekat dengan mall, dengan kota. Banyak. Di sini hotel berbintang sudah banyak, bintang 4 ya. Rata-rata bintang 4. Ada Marriott sudah ada ya. Marriott Harbor Bay, Four Points Sheraton Batam, Aston, itu sudah ada semua di sini. Mau resort, banyak lagi. Resort juga banyak. Bintang 4 rata-rata, Bu. Bintang 4, 3. Karena kan di Batam kan dekat Singapura ya, jadi banyak juga turis Singapura suka datang ke Batam. Begitu. Cuma karena sekarang lagi lockdown aja, nggak bisa datang dia. Seperti itulah, Bu. Mungkin adik-adik mau bertanya, silahkan. Mungkin ada yang masih wondering, gitu ya. Masih ada yang... Saya Kak Frianto ingin bertanya. Ya, boleh. Untuk beasiswa
Soalnya tuh kalau misalnya ranking 10 besar untuk perlombaan itu bisa. Boleh, jadi kalau kamu 10 besar, misalnya kamu 10 besar, itu diskonnya 15% ya, Dek ya, untuk biaya awal sama biaya kuliah semester 1. Gitu, Dek. Kalau kamu punya lomba, misalnya kamu pernah menang lomba lokal ataupun nasional, itu kita kasih 25%. Begitu, diskon. Lumayan, Dek, untuk potongan biaya kuliah kamu gitu. Sama biaya awal, ya. Nah, seperti itu. Oke, Kelvin. Terima kasih Oke, untuk pertanyaannya. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Silakan, boleh. Saya Carolus Davin Dimas. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, boleh. Untuk Silakan. Universitas ITB sendiri, jurusan apa yang paling diunggulkan atau yang paling diminati gitu, Bu? Oke, kalau ngomong jurusan ya, yang paling diminati, jujur, ini nomor 1 DKV, yaitu karena desain komunikasi visual, karena itu jurusan unggulannya ITB, karena dia satu-satunya di Kepri dan Sumatera untuk swastanya. Nah, jadi kalau misalnya kayak kalian nih ngambil DKV itu harus ke Jakarta, baru ada. Nah, tapi kalau untuk daerah Sumatera dan Kepri itu kita satu-satunya yang swasta, itu yang jurusan diunggulkan nomor 1. Dan juga pengajarnya kebanyakan dari ITB. Nah, itu. Jadi teknologi-teknologi digital art yang terbaru itu sudah kita ajarkan di sini. Yang nomor 2, jurusan yang paling populer juga ya, yang paling diunggulkan teknik industri. Nah, karena teknik industri karena berkenaan dengan Batam itu kota industri ya. Jadi banyak yang mau mencari teknik industri. Ya, itu jurusan unggulannya kita, jujur. Yang sisanya sistem informasi, teknik komputer, matematika, terus sama apa tuh manajemen rekayasa. Nah, itu. Tapi yang paling populer ya 2 jurusan itu tadi, desain komunikasi visual sama industri, teknik industri, karena banyak pekerja juga ya yang sambil kuliah, fresh graduate juga ada yang kuliah karena dengan harapan nanti mau kerja di industri seperti itu. Ya, Dek ya. Oke, Carolus. Jadi kalau saran saya ya, kamu harus cari tahu kemana nanti kamu mau bekerja, karena itu penting. Karena apapun yang kamu kuliah di sini, itu akan menunjang skill kamu untuk nanti bekerja. Itu yang paling penting, Dek. Ya. Jadi kalau kamu pilih jurusan masih bingung, ya, kamu harus mencari tahu visi kamu nanti maunya kerja atau mau usaha apa. Itu yang paling penting. Karena jurusan-jurusan kita ini ada yang bukan cuma bisa bekerja, tapi juga bisa menjadi pengusaha. Contohnya, desain komunikasi visual, bisa jadi freelance, atau kamu buka production house sendiri, atau kamu mau buka percetakan, itu bisa dengan DKV. Teknik industri, lebih banyak bekerja pastinya. Ya, yang bisa usaha lagi apa? Teknik komputer, karena dia bisa membuat aplikasi. SI bisa juga buat perusahaan programming sendiri, membuat software untuk orang lain. Nah, itu bisa, Dek. Nah, jadi kamu harus cari tahu kamu punya prospek kerjanya atau usahanya itu kamu mau di bidang apa. Nah, apa yang kamu pelajarin di ITB ini bisa mendukung skill kamu untuk bekerja seperti itu. Gitu, Dek, ya. Jadi biar kalian paham dulu gitu ya. Seperti apa jurusan yang kalian mau ambil. Kebanyakan gitu, Bu Agustina. Jadi anak-anak yang sekarang itu kadang mereka nggak tahu visi mereka tuh mau kerja di mana gitu loh. Bingung, masih bingung lah. Jadi kadang-kadang konseling ya. Jadi nggak apa-apa, saya sudah biasa konseling, kalian bisa konseling sama kita. Ada namanya Kak Endang juga. Nanti bisa WA, nanti saya kasih nomor WA kita ya. Kamu bisa chat WA, mau bertanya-tanya tentang misalnya, Bu, saya bingung nih mau mau jurusan apa. Itu nggak apa-apa, konseling dulu, nggak harus daftar dulu gitu ya. Nah, jadi kalian bisa ini konsultasi dan konseling gitu. Nah, karena itu penting, Bu Agustina. 2 tahun terakhir inilah anak-anaknya tuh karena bingung, banyak bingung. Jadi kadang kita yang bantu menyarankan. Jujur, saya banyak menyarankan jurusan-jurusan yang bisa cocok sama kamu. Karena kita kan udah orang yang lebih experience ya, udah lebih berpengalaman melihat karakter orang, ya karakter anak-anak zaman sekarang itu cocoknya nanti kamu bisa cocok di kerjaan apa, nggak apa-apa.
tanya sama saya. Nanti Kak, saya akan tanya kamu, oh hobinya apa, latar belakangnya. Nah, nanti baru bisa ketahuan tuh, dia tuh nanti cocoknya di bidang apa. Karena nanti kamu apapun yang kamu kuliah sini, kalau bisa jangan sampai salah jurusan. Nah, itu yang sering terjadi di pasaran. Kamu pilih jurusan apa, kerjanya beda. Nah, itu sia-sialah sudah 4 tahun kamu kan kuliah, capek-capek, uang mahal, habis 4 tahun, tapi ternyata salah jurusan. Nah, itu jangan sampai ya. Nah, itu. Jadi, kekurangannya dari anak SMA zaman sekarang adalah mereka tidak tahu mau kemana, karena bukan SMK. Nah, SMA ini paling bingung soalnya. Jadi, ya kita harus gali, kamu punya karakter lagi, karakter, bakat, dan minat kamu. Itu yang paling penting, Dek. Itu pengalaman saya, karena saya sudah konseling anak SMA itu sudah 5 tahun ya, Dek ya. Saya dulunya dari BTP, sekarang ITEBA juga, jadi kita kebanyakan konseling anak dulu. Bukannya langsung datang, oh saya mau jurusan ini. Jarang, Bu. 80% itu bingung. Nah, bingung sekali. Jadi mereka bingung mau jurusan apa. Nggak apa-apa, kita menawarkan konseling, konsultasi, karena kalian di luar kota, nggak apa-apa, kita bisa lewat WA. Ya, kalian bisa konseling lewat WA, itu biasa. Ya, nggak masalah. Gitu. Nanti saya akan memberikan saran, kalau kamu cocok, mantap, nah itu bisa dijalankan, komitmen selama 4 tahun, dan kalau bisa kerjanya di bidang itu juga, gitu. Itu yang paling penting, Bu Agustina. Begitu, Bu. Jadi kita membantu anak-anak zaman sekarang ini biar nggak salah jurusan, gitu. Kasihan, Bu, nanti salah jurusan, nah, misalnya dia pilih jurusan apa, di kampus mana, ya kan? Nah, ternyata kerjanya nggak di bidang itu. Nah, kasihan gitu, Bu. Sia-sia kuliahnya, sia-sia uangnya, waktu, dan segala macam. Jadi nggak apa-apa ya, adik-adik di sini bisa membuka peluang untuk berbicara dengan kita, nanti kamu bisa bertanya-tanya lagi gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak nih? Bu, Nah, apa lagi? jalur apa saja yang dilalui untuk masuk ke ITEBA? Apa? Jalur apa saja yang dilalui? Jalur. Oke. Kamu bisa lewat jalur reguler ya atau beasiswa. Nah, itu 2 jalur ya. Kalau kamu nggak ada prestasi, berarti kamu masuk ke jalur reguler. Seperti itu. Nah, gitu ya Melvin ya. Kamu bisa daftar online. Reguler itu yang itu, Dek, yang tanpa beasiswa. Tapi nanti itu ada cashback ya. Kita ada cashback 1 juta untuk pendaftaran biaya awal gelombang 1. Seperti itu. Ya. Nah. Oke Melvin, gimana? Sip, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Nanti bisa di WA ya, nanti apapun pertanyaan kalian ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ada yang mau bertanya lagi seputar ITEBA. Tentunya di ITEBA pasti ada bekerja sama juga di perusahaan-perusahaan yang ada di Batam ya Ibu ya? Iya, benar Bu. Karena memang rata-rata dari kita punya mahasiswa itu sudah bekerja juga Bu di perusahaan. Ada yang begitu, sebagian besar juga bekerja. Jadi kalau misalnya adik-adik ini, kalau saya sarankan kalau misalnya mereka sudah di ITEBA, ya skillnya dibagusin ya. Nanti kan ada magang tuh Bu. Nah, magang itu di semester 7. Kayak sekarang nih, ada beberapa anak magang 3 bulan sampai 4 bulan di industri. Nah, dengan harapannya nanti untuk membuka relasi baru atau jalur baru untuk nanti mereka bekerja seperti itu. Jadi magangnya ada, Dek, ya, kalau untuk di ITEBA. Tapi cuma 3 bulan sampai 4 bulan sekaligus kamu nanti penelitian untuk skripsi di semester 8. Seperti itu. Nah, jadi gitu, Bu. Jadi kalau di ITEBA itu harus ada magang. Karena kamu langsung terjun ke industri. Seperti itu. Yaitu kalau orang teknik industri langsung terjun tuh ke lapangan-lapangan industri. Kebetulan kan memang di Batam banyak industri juga gitu. Nah, tinggal kalian tetapkan nih visi kalian mau menjadi apa nantinya. Apakah saya mau menjadi orang engineer, ya, orang teknik industri, atau saya mau menjadi orang IT? Nah, kadang gini ya, hati-hati ya. IT ini sekarang jurusan yang lagi populer, ya. Kadang ikut-ikut teman aja, Bu. Ya, saya mau sistem informasi, tapi ternyata dia nggak hobi di situ gitu. Kamu harus tahu ya, kalau jadi orang IT itu berhadapan dengan program, itu kamu harus coding-coding tiap hari. Coding-coding ya, program itu layar hitam itu. Kamu harus tahu itu.
Nah, jadi kamu harus cari tahu kamu mau kemana gitu. Manajemen rekayasa itu juga prospek bagus karena setiap industri pasti butuh orang konseptor produk gitu. Itu pasti butuh. Nah, nanti itu cocok untuk yang cewek-cewek nih yang nggak suka banyak ke lapangan ya, biar nggak capek. Nah, kamu bisa jadi orang manajemen rekayasa. Kamu mau jadi orang industri nggak sekarang? Nah, teknologi kan berhubungan dengan industri dan di Batam nih kamu bisa bekerja nanti gitu, nggak usah pusing-pusing, dekat sama Singapura, banyak juga perusahaan Singapura ya kan. Nah itulah, jadi kamu kalau punya skill Indo bisa dipakai di mana-mana. Nah sekarang PR-nya adalah kalian harus mencari tahu apa yang jurusan cocok sama kalian, jangan sampai salah jurusan, itu aja intinya. Begitu Bu. Karena banyak sekali anak-anak yang salah jurusan. Karena pertama mungkin ikut teman, kedua mungkin ikut kemauan orang tua. Nah, terus yang ketiga tuh tidak mencari tahu secara mendalam jurusan itu, malas baca atau malas cari tahu. Nah, kebanyakan gitu. Bingung anak zaman sekarang itu, saya tahu permasalahannya ya. Tapi kalian butuh konsultasi ya. Nah, konsultasinya sama siapa? Sama kita gitu. Jadi kalian nanti bisa tanya sama kita. Kalian maunya ke jurusan mana? Itu paling banyak, Bu. Saya kedatangan tamu tiap hari, kebanyakan bingung mau jurusan apa. Anaknya bingung, orang tuanya bingung. Saya pun ikut bingung. Gitu, Bu. Hari-hari begitu. Anaknya bingung, orang tuanya pun bingung. Nah, kalau orang tua kan siapin duit aja, ya kan? Nah, jadi kadang-kadang mungkin udah terlalu sibuk, mungkin kan, orang tua jarang tanya sama anak. Jadi kadang orang tuanya juga nggak paham, ya nggak apa-apa, tanyanya sama kita gitu. Ya, jadi jangan asal-asal aja gitu. Jadi harus benar-benar konseling dan konsultasi secara mendalam. Harus terbuka ya, harus jujur. Minatnya di bidang apa, benar nggak? Nah, benar-benar Bu. Ya, seperti itulah. Kalau teknologi ini adalah, yaitu kamu harus suka dengan yang berbau teknologi. Gitu. Nah, kalau ITB ini ya memang kampus teknologi, intinya seperti itu. Jadi kamu harus suka dengan yang berbau teknologi. Kamu suka update gitu, berita-berita teknologi apa sih yang terbaru? Apakah kamu mau menjadi the next Steve Jobs? Siapa tahu ada gitu kan? Apakah kamu mau menjadi the next-nya gamer? Gamer itu jangan salah, itu juga menjanjikan. Kamu bisa membuat aplikasi untuk orang gamer. Nah, itu. Jadi kayak gitu-gitu, Bu. Kamu harus mengukur kamu punya ambisi dan visi kamu mau kemana, seperti itu. Ya, itu yang paling penting sih saran saya untuk anak-anak sini. Ya, sebelum memilih jurusan apapun. Kalau mau bayar, mau daftar mah gampang aja ya. Jurusan ini yang paling penting karena itu kamu bakal pelajari selama 4 tahun. Gitu. Kalau kamu nanti nggak cocok, bahaya. Gitu ya. Nah, seperti itulah Bu Agustina. Mungkin adik-adik ada yang mau bertanya? 10 menit, ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, silakan, boleh. Mungkin ada. Saya ingin tanya lagi, Bu. Apa itu, Dek? Kalau boleh tahu, selain Apple Foundation, apakah ada kerjasama yang lain lagi, Bu? Ada, kita sama PT-PT ya. Jadi kalau misalnya PT-PT besar yang ada di Batam, industrial estate kita ada gitu. Mantap Bu, ini berarti kan. Ya, jadi seperti itulah Bu. Saya sendiri aja juga saya kenal banyak orang PT karena dulunya saya kerja di hotel gitu ya Bu ya. Jadi banyak juga saya kenal project manager, sekretaris offshore ya. Karena di Batam itu banyak perusahaan-perusahaan yang besar-besar, pabriknya besar, karyawannya ribuan gitu ya. Nah, itu seperti itu, Dek. Jadi gimana Melvin? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nanti masih kurang nanti bisa WA, no problem ya. Kita terbuka ya. Kalau di Batam tuh udah enak deh ya, udah lumayan maju juga ya. Apartemen nanti udah mulai banyak juga. Apartemen terus mulai berkembang industrinya seperti itu. Makanannya juga enak nih, saya pernah ke Batam Ibu. Nah itu makanya Bu Agustina harus ke Batam lagi. Iya. Nanti pas habis lockdown aja Bu, biar bisa ke Singapura Bu. Iya.
Betul. Katanya Iya. sama satu jam atau setengah jam gitu ya Bu ya nyebrang ya. 1 jam, Bu, 1 jam. Kalau ke Singapura. Kalau makanannya kan Chinese food ada, ya. Makanan Indonesia juga banyak gitu ya di sini. Jadi no problem. Kalian di sini wisata kuliner puaslah. Makanan Pontianak pun ada juga, ada. Gitu ya Bu ya. Jadi orang Ada juga, Bu. Orang Pontianak juga banyak yang buka warung di sini. Kayak kue tiaw apa itu? Kue tiaw siram sapi itu banyak. aduh. Ada tuh. Nah, itu kan terkenal tuh makanan Ponti itu. Iya. Nah, gitulah, Bu. Banyak juga orang Ponti yang buka usaha di sini, maksudnya buka warung makan, Bu. Spesial. Kalau saya ingatnya kalau makanan Ponti itu kue tiaw siram sapi, itu kan terkenal. Ya kan, Bu? Nah, itu saya tahu. Jadi begitu, pasti ada. Chinese food, kalau Chinese food kebanyakan Tanjung Pinang, Teochew, makanan Teochew, makanan Hokkien. Kalau makanan Batak tuh biasanya BPK gitu. Nah, ada di Batam semuanya. Kafe, apalagi ya kafe ada banyak di sini. Kafe, mau Korean food ada, mau all you can eat semua ada di sini. Nah, kamu tinggal pilih mau yang mana. Kalau fast food juga ada banyak banget ya fast food. Jangan tanya lah. Nah itu enak kalau di Batam. Jadi kamu nggak perlu pusing, kotanya juga kecil, nggak ada macet-macet ya. Macet-macetnya nggak sebanyak kayak di Jakarta atau kota besar, begitu. Dekat sama Singapura. Nah, harga-harga Sepertinya waktu kita sudah habis. Anak-anak tidak ada lagi yang mau bertanya. Ya, Ibu tutup. Baik Ibu, terima kasih atas segala informasinya. Terima kasih sama-sama Bu Agustina. Jadi mengenai sampai ketemu lagi nanti. Bisa WA ya, itu catat nomor WA kita. Nah, jadi sampai ketemu, nanti kalau mau bertanya-tanya silahkan langsung ke WA, boleh ya. Oke, thank you very much. Terima kasih atas waktunya adik-adik sekalian SMA Santo Paulus. Terima kasih juga buat guru-gurunya dan salam buat Ibu Kepsek. Nanti kalau ada kesempatan nanti kita ke sana, nanti kita bisa ke sana langsung gitu ya Bu ya. Oke. Terima kasih adik-adik semua. Sampai banyak yang mendaftar ya Ibu ya. Ya, sama-sama Ibu. Thank you. Santo Paulus dari Pontianak mengucapkan terima kasih atas materi. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Ya, see you Ibu. Adik semua, see you. Dah. Baik, untuk para siswa-siswi 12 MIPA A, MIPA